Setelah pertempuran dahsyat yang terjadi di Pulau Jeju berakhir, suasana di Korea kini sedang dipenuhi dengan duka cita. Masyarakat menggelar upacara penghormatan untuk para hunter yang telah gugur dalam pertempuran tersebut. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, dan seluruh bangsa merasakan betapa beratnya harga yang harus dibayar demi menjaga kedamaian. Di tengah suasana tersebut, nama Sung Jin-woo menjadi pusat perhatian. Di berbagai media sosial dan forum online, perbincangan tentang Jin-woo memuncak. Ada yang memuji keberaniannya, menganggapnya sebagai pahlawan yang menyelamatkan banyak nyawa. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan tindakannya, bahkan ada yang mengkritiknya. Beberapa netizen bertanya-tanya, mengapa Jin-woo tiba-tiba memutuskan ikut ke raid Pulau Jeju, padahal sebelumnya ia menyatakan tidak akan ikut serta dalam pertempuran tersebut. Mereka juga membandingkan nasib tragis hunter Min Byung-gu yang mungkin masih bisa diselamatkan jika Jin-woo datang lebih awal. Perdebatan ini menambah ketegangan di kalangan masyarakat dan para hunter. Di lokasi pemakaman yang kini mulai kembali normal, Jin-woo bertemu dengan Master Bae Kyun-ho, salah satu hunter senior yang sangat dihormati. Master Bae Kyun-ho memberikan pujian dan semangat juga berterima kasih kepada Hunter Sung, mengakui bahwa Hunter Sung adalah pahlawan sejati yang telah mengakhiri kisah tragis di Pulau Jeju sendirian, tanpa bantuan banyak orang. Jin-woo juga melihat ada hunter Cha Hae-in yang hadir dalam upacara. Hae-in tampak salah tingkah saat Jin-woo menatapnya, pipinya memerah, dan ia pun lalu memalingkan wajahnya karena malu. Setelah upacara pemakaman selesai, Jin-woo juga bertemu dengan Ketua Go Gun-hye, salah satu tokoh penting dalam asosiasi hunter Korea. Jin-woo menyampaikan niatnya untuk membentuk sebuah guild sendiri, sebuah langkah yang sudah lama ia rencanakan agar bisa lebih bebas menjalankan misinya. Ketua Go Gun-hye pun menjawab dengan tenang bahwa proses pembentukan guild akan diurus oleh asosiasi, dan Jin-woo tidak perlu khawatir. Namun pembicaraan mereka berlanjut ke hal yang lebih serius. Ketua Go Gun-hye kemudian menanyakan apakah Hunter Sung menggunakan pelindung saat berada di Pulau Jeju, karena ada laporan aneh mengenai beberapa hunter dari Guild Knight yang ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri saat sedang mengambil kristal mana di sarang semut tersebut setelah pertempuran selesai. Jin-woo pun kaget. Dia berkata kepada Ketua Go Gun-hye bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut. Di dalam hati Jin-woo merasa ada jebakan berbahaya yang masih tersisa di lokasi itu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ancaman belum benar-benar hilang, dan musuh yang lebih berbahaya mungkin masih mengintai. Setelah pertemuannya dengan Ketua Go Gun-hye, Jin-woo pun memutuskan untuk pulang. Namun saat sedang berada di parkiran, Jin-woo dihampiri seseorang yang memperkenalkan diri sebagai Adam White dari Asosiasi Hunter Amerika. Adam memberikan kartu namanya dan mengungkapkan bahwa ia memiliki informasi penting yang hanya bisa didapat dari mereka. Adam berkata, "Ini tentang seorang upgrader. Apakah Anda tahu tentang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lain?" Jin-woo pun seketika terkejut dan tertarik. Lalu ia memutuskan untuk mengikuti Adam ke sebuah hotel untuk bertemu Wakil Direktur Asosiasi Hunter Amerika, Michael Connor. Michael Connor lalu menyodorkan sebuah berkas, menawarkan kepada Jin-woo kesempatan untuk menjadi warga negara Amerika, dengan imbalan prioritas untuk mendapatkan peningkatan kekuatan dari seorang upgrader, bernama Nyonya Norma Selner. Nyonya Selner adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki kemampuan meningkatkan kekuatan hunter hingga 3 tingkat, bahkan bisa mencapai peningkatan 20-30%. Ini adalah hadiah dari kami jika Anda bersedia menjadi hunter Amerika, kata Michael. Jin-woo pun penasaran dan ingin mencobanya. Dalam hati Jin-woo berkata, apakah orang ini memang bisa meningkatkan kemampuan hunter lain sebanyak itu? Nyonya Selner kemudian meminta Jin-woo untuk menatap matanya agar ia bisa membuka potensi tahap pertama. Namun saat Nyonya Selner memasuki jiwa Jin-woo, ia melihat sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menjumpai kegelapan tanpa batas
dan sosok misterius yang menatap balik ke arahnya dengan tatapan dingin dan penuh ancaman. Ketakutan yang mendalam membuat Nyonya Selner seketika menjerit histeris. Para pengawalnya yang siaga langsung mengarahkan pistol ke arah Jinwo. Michael segera menghentikan para pengawalnya dan meminta maaf kepada Jinwo atas insiden yang terjadi. Nyonya Selner terlihat sangat ketakutan. Wajahnya berkeringat dingin dan suaranya gemetar saat menjelaskan apa yang barusan dilihatnya. Setelah Jinwo meninggalkan ruangan, Michael lalu bertanya kepada Nyonya Selner tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nyonya Selner menjelaskan bahwa Jinwo bukanlah hunter biasa dengan level nasional. Ia adalah seorang raja yang memiliki kekuatan luar biasa, dan kegelapan tak terbatas yang bersemayam dalam jiwanya. Hal ini membuat Michael dan Asosiasi Hunter Internasional semakin waspada terhadap hunter Sung Jinwo, karena kekuatan Jinwo bisa menjadi kunci untuk menghadapi ancaman yang lebih besar di masa depan, atau justru menjadi bahaya tersendiri jika tidak dikendalikan dengan baik. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Ketua Go Gun-hye duduk termenung sambil mengenang pengorbanan Hunter Min Byung-gu, hunter yang gugur dengan sangat tragis. Ia merasakan bahwa perjuangan mereka belum selesai dan akan ada lebih banyak rintangan serta ancaman yang harus dihadapi oleh para hunter. Lalu tiba-tiba ponsel Ketua Go Gun-hye berdering. Ia menerima laporan bahwa ada sebuah gate baru dengan peringkat B telah muncul secara tiba-tiba di tengah jalan raya, tepat di dekat kantor hunter Sung Jinwo. Kabar ini membuat suasana menjadi tegang, karena kemunculan gate rank B di area perkotaan bisa menimbulkan bahaya besar bagi warga sipil, dan memerlukan penanganan cepat dan tepat. Jinwo yang sedang dalam perjalanan pulang terjebak macet di jalan, dan menerima telepon dari Ketua Go Gun-hye, yang memintanya untuk segera membantu mengatasi gate rank B yang baru muncul tersebut. Sesampainya di lokasi, petugas asosiasi melarang Jinwo yang hendak masuk ke dalam gate tersebut. Petugas itu berkata, "Anda tidak boleh memasuki gate tersebut tanpa izin resmi dan jumlah hunter yang memadai." Namun Jinwo dengan tenang kembali menghubungi Ketua Go Gun-hye, yang kemudian memberikan izin resmi agar Jinwo dapat memasuki gate tersebut. Setelah mendapatkan izin, Jinwo lalu segera memasuki gate yang ternyata berbentuk hutan lebat dan gelap. Dan ternyata itu adalah sebuah red gate yang sudah tertutup rapat dari dunia luar. Ia segera memanggil pasukan bayangannya, para prajurit bayangan yang setia untuk membantunya menghadapi monster-monster yang bersembunyi di dalam dungeon tersebut. Pasukan bayangan Jinwo langsung bertarung sengit melawan berbagai monster yang muncul dari kegelapan hutan. Tusk melepaskan sihir api yang membakar musuh tanpa ampun. Igris dengan pedangnya menebas monster satu persatu dengan presisi tinggi. Iron mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Dan Beru yang mencincang musuh dengan mudah tanpa menunjukkan belas kasihan. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal, menunjukkan betapa kuat dan terlatihnya pasukan bayangan hunter Sung Jinwo. Setelah membersihkan area dari monster, Jinwo mulai menyusuri hutan untuk mencari bos dungeon yang tersembunyi, karena biasanya bos adalah kunci untuk menyelesaikan sebuah dungeon. Di dalam hati Jinwo berkata, seorang hunter memang diciptakan untuk berburu monster dan melindungi dunia, namun mereka juga harus selalu waspada agar tidak menjadi korban perburuan. Jinwo akhirnya berhadapan dengan bos dungeon yang berbentuk monster besar. Monster itu berkata, "Hei manusia, kaulah yang telah membantai pasukanku. Harus aku akui, aku cukup terkesan padamu. Bahkan kau berani datang sendirian dan berbicara dengan bahasa kami. Tapi disinilah akhir perjalananmu. Pasukanku sudah memanggil bala bantuan, keluarlah." Namun tak ada satupun monster yang muncul. Monster itu pun heran, mengapa tak ada yang keluar. Dengan santai Jinwo menjawab, "Kau pikir aku datang sendirian? Lucu sekali." Tiba-tiba pasukan bayangan Sung Jinwo muncul sambil membawa tubuh-tubuh para monster yang sudah dibantai habis. Ternyata, pasukan bayangan Jinwo telah membantai semua monster itu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan bos dungeon tersebut. Melihat itu, bos dungeon terlihat sangat terkejut dan marah.
Setelah semua pasukan bayangan berkumpul, Jinwo lalu memberikan perintah, serang. Seketika pasukan bayangan dan sisa pasukan monster saling bertempur. Iron dan General Beru dengan mudah menebas para monster. Sementara itu, beberapa monster mencoba menyerang Jinwo. Namun tank langsung menghabisi mereka dengan cakarnya. Melihat pasukannya hancur, monster boss dungeon itu semakin murka. Dasar bajingan, cukup main-mainnya. Namun dalam sekejap, Beru menebas lengan kanan monster itu, sedangkan Igris menebas kaki kirinya. Monster itu pun kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tas kemudian mengaktifkan sihir gravitasinya, reverse gravity. Sehingga monster itu tak mampu bergerak karena tekanan gravitasi yang sangat kuat. Jinwo lalu mendekat dan berkata, "Sekarang jawab pertanyaanku. Rasa sakitmu akan berkurang jika kau menjawabnya dengan cepat." Namun hingga akhir, monster itu tak bisa memberi jawaban. Jinwo lalu bergumam, "Sial, lagi-lagi aku tak dapat informasi. Sistem pasti ikut campur lagi." Jinwo lalu mengambil kunci dari inventory system. Karena syarat telah terpenuhi, detail kunci itu pun terungkap. Itu adalah kunci untuk memasuki kuil Kartenon, tempat munculnya quest baru. Setelah beberapa saat, Jinwo teringat masa lalu saat insiden Double Dungeon. Sistem ini akhirnya memintaku kembali ke tempat semuanya bermula. Tapi kali ini aku tak akan seperti sebelumnya. Kalau semua ini sudah direncanakan sejak awal, tunggu saja, aku pasti akan ke sana, pikir Jinwo. Cerita lalu berpindah ke Amerika, di mana seorang hunter ketakutan di dalam dungeon tingkat tinggi. Tiba-tiba muncul Frost Monarch, lalu disusul oleh sosok misterius bernama Yokmun, Transfiguration Monarch. Frost Monarch bertanya, "Sedang apa kau di sini, Yokmun?" Yokmun menjawab, "Aku datang untuk memberitahu informasi tentang dataran timur kecil, tempat Shadow Monarch tinggal. Selain itu, para rulers berusaha memusnahkan sesuatu di bagian selatan. Aku akan pergi ke sana. Dan satu lagi, ada kabar menarik. Seseorang di bumi adalah pecahan cahaya paling terang." Frost Monarch tertawa. "Menarik, serahkan saja dia padaku." Namun tiba-tiba Frost Monarch menyadari kehadiran seseorang. Sepertinya kita menarik perhatian. Ternyata itu adalah Sung Il-hwan, ayah dari Sung Jinwo. Ia bertanya, "Dataran timur kecil, apa maksudmu Korea?" Yokmun berkata, "Ayo pergi, aku tak mau buang waktu di sini." Frost Monarch selalu menantang Sung Il-hwan. "Kejar kami kalau bisa." Sung Il-hwan langsung menyerang, namun Frost Monarch memblokir dengan dinding es dan terjadi ledakan besar. Cerita kembali ke Sung Jinwo yang telah keluar dari Red Gate. Ia lalu kembali ke kantornya dengan membawa tas berisi kristal mana berkualitas tinggi. Jinho pun terkejut. "Hyungnim, kau luar biasa. Dengan ini kita tak perlu khawatir soal gaji pekerja." Jinwo kemudian bertanya pada Jinho, "Pekerja apa maksudmu?" Jinho menjawab, "Apakah kau lupa bahwa kita butuh anggota guild Hyungnim? Tapi sebelum itu, ada masalah penting. Kita belum menentukan nama guild." Jinwo baru sadar bahwa guild mereka belum punya nama. Jinwo lalu berkata, "Bagaimana kalau solo guild saja? Guild yang bergerak solo," usul Jinwo. Jinho pun kaget, tapi tak bisa membantah karena Jinwo memang selalu bertarung sendirian. Namun, nama itu tetap terdengar aneh baginya. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Jinho lalu segera membukanya dan terkejut melihat yang datang adalah Hunter Chahae-in. Jinwo bertanya, "Ada apa, Nona Chahae-in?" Dengan malu-malu, Chahae-in berkata, "Aku ingin bergabung dengan guildmu." Di dalam hati Jinho heran. Kenapa tiba-tiba Hunter S-Rank Chahae-in ingin bergabung dengan guild Hyungnim? Jinwo bertanya, "Apa ketua guild Choi Jong-in memecatmu?" Chahae-in menjawab, "Tidak, bukan itu." Jinwo bertanya lagi, "Lalu kenapa ingin bergabung dengan solo guild?" Chahae-in langsung terkejut mendengar nama guildnya. Jinwo berkata, "Apa ada masalah dengan nama guild yang aku dan wakil ketua pilih?" Jinho lalu berteriak, "Hyungnim, bukankah kau sendiri yang memutuskan nama solo guild?
Yang aku sampaikan padamu jelas berbeda. Kupikir kau diam saja berarti setuju dengan itu, Jinho. Dalam hati Jinwo berkata, aku tidak mengerti kenapa nama yang aku sarankan tidak diterima. Jinwo kemudian bertanya pada Cha Hae-in, apa alasanmu ingin bergabung dengan guild kami? Guild kami ini belum punya banyak uang. Bahkan kami belum mampu mengontrak hunter selevelmu. Cha Hae-in bingung, harus bagaimana cara menjelaskannya. Ia teringat saat pertama kali bertemu Jinwo, ia merasa Jinwo berbeda dari hunter lain, bahkan baunya lebih harum. Sejak itu ia makin penasaran dan mencari tahu tentang hunter Sung Jinwo. Meski banyak netizen membenci Jinwo, setelah menyelidiki lebih dalam, ia tahu bahwa Jinwo bukan orang jahat, bahkan telah menyelamatkan nyawanya di raid Pulau Jeju. Intinya, Cha Hae-in telah jatuh hati pada Jinwo, dan ia hanya ingin selalu berada di sampingnya. Namun ia tak mungkin mengatakannya secara langsung, sehingga wajahnya seketika langsung memerah. Jinwo yang kurang peka, bertanya-tanya kenapa Cha Hae-in tidak menjawab, dan wajahnya memerah. Ia yakin Cha Hae-in sudah mempersiapkan ini sejak lama. Jinwo bertanya lagi, bisakah kau jawab pertanyaanku? Dengan malu-malu, Cha Hae-in menjawab, aku merasa nyaman. Ini pertama kalinya aku merasa seperti ini. Bolehkah aku bergabung? Jinwo dan Jinho heran. Jinho berbisik, apa yang kau lakukan padanya, Hyung Nim? Jinwo bingung, aku juga tidak tahu. Jinwo berpikir, usia Cha Hae-in sekitar 22-23 tahun, pasti banyak tekanan karena menjadi hunter rank S di usianya yang masih muda. Terus terang saja, guild kami memiliki tes pendaftaran. Cha Hae-in bertanya, tes pendaftaran seperti apa? Dia ternyata serius. Melihat keseriusan Cha Hae-in, Jinwo lalu berkata, jika kau bisa menyelesaikan tantanganku, kau boleh bergabung. Cha Hae-in pun langsung menyanggupinya. Mereka sepakat melakukan tes di ruang latihan asosiasi hunter. Jinwo lalu menggandeng Cha Hae-in dan mengaktifkan skill Shadow Exchange. Cha Hae-in terkejut saat tiba-tiba mereka sudah berada di ruang latihan. Bagaimana caramu berpindah ke sini? Tanya Cha Hae-in. Jinwo menjawab, nanti akan kujelaskan. Sekarang ayo mulai tesnya. Cha Hae-in berkata, aku tidak membawa senjataku. Jinwo teringat Cha Hae-in pernah membawa cangkul. Apa cangkul itu senjatamu? Tanya Jinwo. Wajah Cha Hae-in kembali memerah karena malu. Bukan itu. Ia lalu mengambil pedang dari gudang senjata. Jinwo berpikir, Hunter Cha sangat kuat. Prajurit bayangan biasa pasti akan langsung terbantai olehnya. Baiklah, Igris, keluarlah. Igris merupakan prajurit bayangan terbaik Jinwo muncul. Jinwo berkata, kalahkan samanku, dan kau menang. Jika kau menyerah, maka kau kalah. Sebenarnya Jinwo ingin mengeluarkan beru, tapi sepertinya itu terlalu berbahaya. Tapi sebelum mulai, Jinwo memberi Igris Demon King Longsword. Igris dan Cha Hae-in pun saling berhadapan. Igris mengayunkan pedangnya, menghasilkan petir-petir yang menghancurkan lantai. Namun Cha Hae-in dengan mudah menghindar. Jinwo kagum. Seperti dugaanku, Hunter Cha memang hebat. Cha Hae-in mulai menyerang balik, Igris menahan serangannya. Sementara itu, Ketua Gogan Hee di kantornya merasakan sesuatu di ruang latihan. Ia lalu memerintahkan untuk menyambungkan kamera CCTV yang ada di dalam ruang latihan ke komputernya, dan terkejut melihat ada Hunter Song Jinwoo dan Hunter Cha Hae-in yang sedang bertarung di dalam. Ketua Gogun Hee langsung teringat tingkah laku Cha Hae-in yang berbeda saat ditanya tentang Jinwoo. Saat setelah raid Pulau Jeju, sepertinya Cha Hae-in menaruh hati pada Jinwoo. Ketua Gogun Hee pun tersenyum dan berkata, sungguh aku sudah menua. Tak lama, getaran hebat dari pertarungan itu pun terasa hingga ke ruangan Ketua Gogan Hee. Kembali ke ruang latihan, ternyata Cha Hae-in berhasil mengalahkan Igris. Jinwo pun heran. Cha Hae-in berkata, apa kau yakin Black Knight ini adalah prajurit terkuatmu? Bukankah kau bilang akan mensumon bayangan yang terkuat? Cepat keluarkan dia. Kau bisa saja terluka jika aku memanggilnya Hunter Cha. Namun Cha Hae-in dengan tegas menjawab, aku tak peduli. Aku hanya ingin melawan dia sekali lagi.
Aku sudah melihatnya dari rekaman. Semut itu kini jadi pasukan bayanganmu, bukan? Karena tak tahu harus berbuat apa lagi, Jinwo pun akhirnya setuju dan memanggil Beru. Lalu Jinwo bertanya sekali lagi kepada Hunter Cha, apakah ia yakin benar-benar ingin melanjutkan duel ini? Dalam hati Jinwo berpikir bahwa setelah menjadi prajurit bayangannya, kekuatan Beru memang sedikit berkurang. Namun tetap saja Beru terlahir sebagai senjata pembunuh hunter. Sementara itu, adegan memperlihatkan Cha Hae-in yang masih sedikit gemetar. Tapi tekadnya sudah bulat untuk melawan Beru sekali lagi. Beru pun bertanya pada Jinwo, "Rajaku, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Jinwo pun menjawab, "Kalahkan wanita ini tanpa harus melukainya." Beru pun masuk ke mode tempurnya dengan mengeluarkan semua cakar-cakar tajamnya. Namun Jinwo berkata, "Lebih baik kau jangan menggunakan itu." Ia mengingatkan Beru untuk tidak menggunakan cakarnya. "Jika sampai Cha Hae-in terluka, kau tidak akan berakhir dengan baik." Lalu Beru pun berkata, "Baiklah rajaku, aku tidak akan gunakan ini." Cha Hae-in yang saat ini sedang menatap Beru dengan serius, ia penasaran seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka. Namun tiba-tiba, Beru sudah berada di belakang Cha Hae-in membuatnya terkejut. Situasinya mirip seperti sebelumnya. Tapi Cha Hae-in dengan sigap langsung menebaskan pedangnya ke belakang. Berusaha memenggal Beru dan berkata, "Kamu pikir bisa mengalahkanku dengan cara yang sama?" Namun Beru dengan mudah menahan tebasan pedang Cha Hae-in hanya dengan 3 jarinya. Beru sendiri tampak bingung, sebab perintah Jinwo hanya mengalahkan musuh tanpa melukainya. Cha Hae-in yang saat ini terus melancarkan serangan-serangan pedangnya yang cepat kepada Beru, namun Beru dengan mudah menghindari semuanya. Dalam hati, Cha Hae-in merasa masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya dan mencoba mempercepat serangannya, tapi tetap saja Beru bisa menghindar itu semua dengan sempurna. Cha Hae-in pun terkejut dan berkata, "Mustahil dia bisa menghindari semua seranganku tanpa harus bergerak dari tempat sedikit pun." Tiba-tiba, Beru dengan gerakan kilatnya berdiri di depan Cha Hae-in dan meraung keras tepat di wajahnya hingga membuat Cha Hae-in terjatuh dan terdorong ke belakang. Jinwo pun berkata, "Sepertinya hasilnya sudah dapat ditentukan. Apa sekarang kau sudah puas?" Namun Cha Hae-in dengan tatapan tajam menjawab, "Belum, aku masih bisa melanjutkannya." Dalam hati, Jinwo bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang dia pikirkan? Mengapa dia memaksakan diri, padahal ia sudah menyadari perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Beru sangat berbeda dari prajurit bayangan yang lain, ia memiliki kecerdasan sendiri dan pada dasarnya ia adalah senjata pembunuh. Aku bisa merasakan Beru menahan dirinya agar tidak membunuh Hunter Cha. Cha Hae-in kembali menatap Beru dengan penuh tekad. Melihat itu, insting liar Beru mulai muncul. Ia merasa tidak terima jika mangsa berani melawan pemangsanya. Ini tidak bisa diterima. Lalu Beru langsung menyerang melesat ke arah Cha Hae-in dengan mengeluarkan cakar-cakarnya. Namun Cha Hae-in dengan refleks luar biasa berhasil menghindarinya. Dan lantai tempat Cha Hae-in berdiri pun hancur terkena serangan Beru. Cha Hae-in lalu mengaktifkan skill sword dance. Ia melompat ke udara dan menebas dari atas. Beru membalas dengan pukulan yang mematahkan pedang Cha Hae-in. Namun Cha Hae-in tidak menyerah. Ia kemudian mengaktifkan skill Needles of Light, menciptakan pedang cahaya dan langsung menusukkan ke tubuh Beru. Jinwo pun dibuat terkejut saat melihatnya. Saat terkena serangan itu, insting membunuh Beru pun seketika bangkit. Ia mengingat perintah Ratu Semut saat dirinya terlahir. "Bunuh musuhmu." Beru pun lepas kendali dengan memancarkan aura membunuh yang sangat kuat dan siap membunuh Cha Hae-in pada saat itu. Lalu Jinwo berteriak, "Berhenti!" Namun Beru tidak menghiraukannya. Ia tetap menyerang Cha Hae-in dengan cakarnya. Untungnya Jinwo berhasil menghentikan Beru tepat waktu. "Aku memerintahkanmu untuk berhenti." Beru pun mundur dan meminta maaf pada Jinwo sambil menundukkan kepalanya. Beru berkata, "Mohon ampun rajaku." Jinwo kemudian bertanya pada Cha Hae-in, "Apa kau baik-baik saja?" Cha Hae-in yang masih berkeringat menjawab, "Iya, aku baik-baik saja." Jinwo kembali bertanya kepada Cha Hae-in, "Kenapa kau memaksakan dirimu sendiri? Kau juga tidak harus bergabung dengan guild kami sampai mempertaruhkan nyawamu seperti ini. Ini hanya tes, kenapa kau melakukannya sampai sejauh ini?"
Cha Hai-in hanya terdiam, lalu Jinwoo berkata, "Apa mungkin kau tertarik padaku?" Dalam hati, Jinwoo merasa sepertinya bukan itu juga alasannya. Ia tidak mengerti apa tujuan Hunter Cha yang sebenarnya. Tiba-tiba Hunter Cha berkata, "Benar, kupikir begitu," dengan ekspresi wajahnya yang seketika memerah. Cerita lalu berpindah ke Amerika, di kantor asosiasi Hunter. Michael dan Nyonya Selner datang menghadap ketua asosiasi dan merasa malu atas kejadian dengan Hunter Sung Jinwoo. Ketua lalu berkata, "Aku memanggilmu ke sini bukan untuk mendengarkan permintaan maaf. Ceritakan padaku apa yang terjadi sebenarnya." Michael lalu menjelaskan bahwa Nyonya Selner menyadari bahwa Hunter Sung Jinwoo adalah salah satu raja. Ketua lalu bertanya, "Nyonya Selner, apa maksudmu Hunter Sung Jinwoo memiliki kekuatan setara dengan Hunter level nasional?" Nyonya Selner pun menjawab, "Kurasa, aku harus menjelaskannya lebih detail. Semua yang dibangkitkan akan terhubung erat dengan sisi lain. Aku bisa merasakan hubungan antara sisi lain dengan orang yang dibangkitkan. Terkadang, dikarenakan kekuatan yang teramat kuat didapatkan dari sisi lain, Awakeners ini terlihat seperti cahaya yang sangat terang. Aku biasanya menyebut mereka raja. Tapi Hunter Sung Jinwoo tidak memiliki itu. Sesaat setelah melihat matanya, yang aku lihat hanya kegelapan dalam dirinya, dan kegelapan itu adalah dirinya sendiri." Ketua pun heran. "Kegelapan? Jadi apa maksudmu Hunter Sung Jinwoo itu jahat?" Nyonya Selner menjawab, "Aku tidak membicarakan tentang baik atau jahatnya Hunter Sung Jinwoo, tapi tentang sumber kekuatan luar biasa yang ia miliki. Hunter Sung Jinwoo, dia tidak meminjam kekuatan dari manapun. Kekuatannya tidak terbatas dan murni miliknya sendiri. Dia tidak memiliki batas." Ketua asosiasi lalu mengajak Michael untuk ikut ke basement lantai 24. Saat berada di dalam lift, ketua berkata, "Jika kemampuan Madam Selner tidak bisa, kita akan coba dengan cara lain untuk mendapatkan Hunter Sung Jinwoo. Apa kau masih ingat insiden Gate Rank S?" Michael menjawab, "Tentu saja, dungeon terburuk yang meledak menghancurkan Amerika bagian barat. Tidak mungkin aku bisa lupa. Amerika menawarkan hadiah besar untuk 5 hunter terkuat di dunia yang selamat. Dan dari situlah muncul kekuatan tingkat nasional. Api yang takkan pernah padam, Kamish Sang Naga, yang membunuh puluhan hunter elit terbaik. Tapi monster itu juga meninggalkan hadiah yang menakjubkan untuk kita." Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan khusus dengan pintu baja yang sangat tebal. Lalu pintu itu terbuka dan ketua asosiasi berkata, "Lihatlah, ini adalah batu dari mayat Kamish. Sudah 8 tahun sejak raid Kamish berakhir. Sejak saat itu tidak ada hunter tingkat nasional yang melihat ini. Aku sudah menunggu sangat lama di basement yang dingin ini. Ini adalah hadiah yang menakjubkan untuk negara tercinta ini." Cerita lalu berpindah ke apartemen Sung Jinwoo. Saat ia sedang bercermin, ia melihat perubahan dirinya yang kini tampak lebih tampan. Jinwoo pun lalu bertanya pada adiknya, "Hei Jinah, menurutmu aku ini bagaimana sebagai pria?" Jinah pun bingung. Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Datang dari mana kepercayaan diri yang tidak masuk akal itu? Mereka pun bertengkar, seperti layaknya kakak dan adik pada umumnya. "Ngomong-ngomong, aku berencana untuk membuat guild. Bagaimana menurutmu kalau namanya Solo Guild?" Jinah menjawab, "Apa kamu sedang bercanda? Kenapa kamu menamai guild dengan nama seperti itu?" "Memang kenapa? Apa itu aneh?" kata Jinwoo. "Bukankah kemampuanmu itu mensummon prajurit bayangan? Jadi secara teknis itu sudah bukan Solo lagi." Jinwoo mengakui, "Benar juga, terus aku harus bagaimana menamainya?" Jinah lalu mengusulkan nama. "Bagaimana kalau Jin Guild? Yang berarti bergerak maju. Itu juga penulisan terbalik dari namaku, dan terdengar bagus kan?" kata Jinah. Kemudian cerita berpindah ke apartemen Cha Hai-in. Ia yang terus memikirkan kejadian saat tes bersama Jinwoo. Wajahnya memerah dan berguling-guling di kamar. Ia berkata, "Yang tadi itu seperti pernyataan cinta. Aku benar-benar sudah gila. Hunter Sung pasti menganggapku wanita aneh.
Lalu ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri. Hunter Song adalah penyelamatku. Sudah sewajarnya aku tertarik padanya kan. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Tiba-tiba, Cha Hae-in merasa ada yang aneh. Ia melihat bayangan Hunter Min Byung-gu yang memegang tangannya dan berkata, "Tolong sampaikan pada Hunter Sung Jin-woo. Sampaikan padanya kalau dia membutuhkan lebih banyak pasukan di sekitarnya." Cha Hae-in pun tersadar, merasa itu adalah pesan dari Hunter Min Byung-gu. Cerita lalu bergeser ke kantor Guild Knight. Ketua Park Jong-soo mendapat laporan bahwa mereka akan sulit untuk mendapatkan surat izin gate yang muncul di wilayah mereka kemarin. Pendataan menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari bayangan mereka. Itu adalah sebuah gate rank A tertinggi. Kalau perkiraan mereka salah, maka habislah kita, kata Park Jong-soo. Untuk bisa menyelesaikan gate ini, dibutuhkan satu hunter rank S. Lalu Jung Ye-rim, salah satu healer rank A dari Guild Knight, menyarankan untuk meminta bantuan Hunter Sung Jin-woo. Ketua Jong-soo pun setuju. Kalau kita minta bantuan guild lain, reputasi kita akan ternodai, dan itu memalukan. Tapi jika kita bekerja sama dengan Hunter Sung Jin-woo, kita bisa semakin terkenal, dan kemungkinan menyelesaikan raid-nya pun akan aman. Apa akhir-akhir ini ada kabar tentang Hunter Sung Jin-woo? Bawahannya menjawab, selain gate yang muncul tiba-tiba di jalanan, berita tentangnya sungguh senyap. Ketua Jong-soo lalu berkata, "Kupikir ini tak bisa disampaikan lewat telepon. Ayo kita datangi kantornya langsung." Cerita kini berlanjut menampilkan saat Jin-woo dan Jin-ho yang sedang berdiskusi di kantornya yang baru untuk kembali memutuskan apa nama yang tepat bagi guild yang akan mereka bentuk. Jin-woo lalu mengajukan satu nama lagi, yakni Ah-jin Guild. Jin-ho pun tampak lebih menyukai nama itu dibandingkan Solo Guild dan langsung menyetujuinya. Akhirnya, mereka berdua pun sepakat untuk menggunakan nama Ah-jin Guild sebagai nama resmi dari guild mereka. Jin-woo lalu berkata, "Setelah nama guild sudah kita tentukan, jadi sekarang berarti tinggal mencari anggota." Jin-ho lalu bertanya, "Bagaimana dengan Hunter Cha kemarin?" Jin-woo menjelaskan bahwa Hunter Cha Hae-in kurang cocok dengan kriteria anggota yang ia inginkan. Jin-ho pun terheran-heran, karena Hunter Cha adalah hunter rank S yang sangat berprestasi dengan catatan yang luar biasa. Ia penasaran, apakah Jin-woo yakin bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari Hunter Cha? Jin-ho lalu bertanya, "Kalau begitu, orang seperti apa yang kau cari?" Jin-woo pun menegaskan bahwa ia membutuhkan hunter yang tidak terlalu memperdulikan dengan aktivitas guild dan bisa benar-benar dipercaya. Mendengar itu, seseorang yang dikenal Jin-ho tiba-tiba terbayang di dalam benaknya. Namun saat Jin-woo dan Jin-ho yang sedang berdiskusi tentang mencari anggota baru, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kantornya. Jin-woo lalu hendak membuka pintu itu sambil berkata dalam hatinya, "Apa mungkin itu Hunter Cha lagi?" Tapi ternyata itu adalah ketua Park Jong-soo bersama dua anggotanya dari Guild Knight. Jin-woo dan Jin-ho pun bingung. Lalu mereka dipersilakan masuk dan mulai berbincang. Park Jong-soo kemudian memperlihatkan sebuah video yang menampilkan sebuah gate raksasa yang muncul di wilayahnya. Jin-woo lalu bertanya, "Apakah itu gate rank S?" Park Jong-soo lalu menjelaskan, meski asosiasi menyebutnya hanya gate rank A, tapi ukurannya sangat tidak biasa. Gate ini adalah yang terbesar yang pernah muncul di Busan. Dan karena guild mereka tidak memiliki hunter rank S, asosiasi tidak memberikan izin untuk melakukan raid tersebut. Itulah sebabnya mereka datang untuk menawarkan kerjasama agar bisa memasuki gate itu. Jong-soo lalu menawarkan 20% keuntungan dari raid kali ini kepada Sung Jin-woo. Namun Jin-woo menawar agar pembagian hasil menjadi 50-50. Dengan syarat kerjasama dilakukan antar guild, bukan secara individu, karena ia baru saja membentuk Ah-jin Guild. Park Jong-soo berusaha untuk menawar lagi, bagaimana kalau 40-60? Tetapi Jin-woo menegaskan bahwa aku tidak berusaha untuk negosiasi dengan Guild Knight. Lalu Park Jong-soo sejenak berpikir bahwa tidak ada pilihan lain lagi. Akhirnya, Park Jong-soo setuju dan menanyakan apakah Hunter Sung Jin-woo bisa mengalahkan bos gate tersebut. Jin-woo pun menjawab dengan penuh keyakinan. Tentu saja. Mereka pun berjabat tangan dan sepakat untuk memulai raid keesokan harinya.
Jinwo juga menyisipkan salah satu prajurit bayangannya ke dalam bayangan Jongsu. Keesokan harinya, di depan gate yang besar itu, para hunter dari Guild Knight sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk memulai raid tersebut. Park Jong-soo memeriksa jam di ponselnya dan mengeluh, karena raid akan segera dimulai dalam 5 menit lagi. Tapi hunter Sung Jinwo belum juga tiba. Ia merasa seharusnya mengajak Jinwo kemarin agar tidak terlambat. Sementara itu, Jinwo yang kini masih berada di depan apartemennya, ia memperhatikan cuaca yang mendung di luar. Ia sedang bertanya-tanya apakah Jin-ah sudah membawa payung saat berangkat ke sekolah. Setelah itu, Jinwo bersiap untuk berangkat raid dan langsung menggunakan skill Shadow Exchange menuju ke lokasi Park Jong-soo. Cerita lalu bergeser ke sekolah Jin-ah, menampilkan ada 3 siswa yang sedang berjalan di lorong untuk mengambil sebuah patung di dalam gudang. Namun saat mereka masuk ke dalam gudang itu, tiba-tiba muncul sebuah gate di sana. Ketika mereka panik melihat gate itu, salah satu siswa memberanikan diri berdiri di depan gate. Ia lalu berkata, "Kenapa kalian takut? Gate yang masih tertutup seperti ini sama sekali tidak berbahaya. Biasanya butuh waktu seminggu sampai gate benar-benar terbuka. Jadi tidak mungkin ada monster yang keluar sekarang." 2 siswa lainnya bertanya-tanya, "Bukankah barusan kau bilang bahwa ruangan ini sudah ditelantarkan sepanjang semester? Apakah gate itu baru saja muncul atau sudah lama di situ?" Namun, tiba-tiba muncul retakan di gate tersebut, dan sebuah tangan monster keluar langsung mencengkram kepala siswa yang berdiri di depan gate itu. Dalam sekejap, kepala siswa itu pun hancur. Kedua temannya yang menyaksikan kejadian itu pun seketika menjerit ketakutan. Saat itu juga, gerombolan monster orc keluar dari dalam gate dan langsung membantai manusia di sekitar mereka. Orc adalah monster pemburu sejati. Walaupun kecerdasan mereka lebih rendah dari manusia, tapi kalau masalah melacak dan memburu mangsa mereka sangatlah hebat. Tanpa mengandalkan indera keenam, mereka sudah tahu di mana lokasi mangsanya. Lalu salah satu orc berkata, "Tempat ini penuh dengan mangsa, dari bawah sampai atas. Bangunan ini mirip seperti benteng yang rumit. Setelah kita membantai semua manusia di sini, kita akan mulai perburuan yang sesungguhnya. Pertama-tama, mari bereskan tempat ini sepenuhnya." Ketika para siswa sedang asyik mengobrol, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh serangan mendadak dari gerombolan para monster. Cerita lalu berpindah ke Sung Jinwo yang sudah sampai di lokasi raid di Busan. Ia berdiri di depan gate itu sambil berkata, ternyata ukurannya jauh lebih besar jika dilihat dari dekat. Raid itu terdiri dari 13 hunter rank A dan 20 hunter rank B dari Guild Knight telah bersiap. Ketika Jinwo tiba, para hunter langsung mengerubunginya. Mereka memuji aksi Jinwo saat raid di Pulau Jeju dan bertanya bagaimana cara Jinwoo mensumon para prajurit-prajurit bayangan itu. Mereka juga ingin tahu apakah Jinwo yang akan memimpin raid kali ini. Saat pertanyaan terus berdatangan, muncullah seseorang yang menghentikan mereka. Dia adalah Hunter Jung Yerim, seorang healer utama di tim ini. Ketua Park Jong-soo juga hadir dan menjelaskan bahwa dialah yang akan memimpin raid kali ini. Sedangkan Hunter Sung Jinwo bertugas untuk melindungi kita dalam raid ini. Mendengar itu, beberapa anggota tampak kecewa. Mereka merasa bosan karena ketua lagi yang memimpin. Mereka juga mempertanyakan apakah kita hunter selemah itu sampai harus dilindungi oleh Hunter Sung Jinwo. Seorang hunter lalu bertanya pada Jinwo, "Apa anggota elit dari Guild Knight terlihat selemah itu di matamu Sung Jinwo?" Park Jong-soo lalu menjawab, "Bukankah kau cukup berani berkata seperti itu?" Ia lalu berkata kepada Jinwo, "Memang sedikit kasar, tapi beginilah kami." Jinwo pun menjawab, "Yah, mereka tampak cukup meyakinkan." Tak lama, waktu raid pun tiba. Park Jong-soo dengan penuh semangat memerintahkan seluruh anggotanya untuk masuk dan memulai raid ini. Cerita lalu berpindah ke kantor Asosiasi Hunter Korea. Seorang petugas menerima panggilan darurat dari seorang siswi yang melaporkan bahwa di sekolahnya muncul segerombolan monster yang menyerang para siswa. Petugas itu pun seketika terkejut dan kembali bertanya, "Lalu posisi Anda saat ini sedang berada di mana?" Siswi itu pun menjawab bahwa ia saat ini sedang bersembunyi di dalam toilet, dengan kondisinya yang sangat ketakutan. Petugas asosiasi pun bertanya lagi,
Ada berapa banyak monster di sana? Apa ada monster di dekatmu sekarang? Aku tidak tahu pasti berapa banyak monsternya. Aku hanya mendengar banyak teriakan orang yang diserang. Apakah aku akan mati? Petugas itu berusaha menenangkan dan meminta siswi itu mendengarkan instruksinya. Karena para hunter akan segera dikirim ke sana, mereka pasti akan datang menyelamatkanmu. Jadi tolong tetap tenang dan bersembunyi sampai mereka tiba. Ia juga meminta siswi itu untuk menjelaskan seperti apa ciri-ciri monster tersebut. Dengan suara bergetar, siswi itu menjawab. Tentu, aku pernah melihatnya di TV. Monster itu menyerupai manusia dan memiliki tampang sangat mengerikan. Dan kulitnya berwarna hijau. Mendengar ciri-ciri tersebut, petugas pun langsung panik dan menduga bahwa monster itu adalah orc. Siswi itu pun menjawab, "Benar, kurasa sebutan mereka memang orc." Petugas lalu dengan ekspresi panik langsung meminta siswi itu segera melarikan diri karena orcs bisa merasakan hawa keberadaan mangsanya. Namun semuanya sudah terlambat. Salah satu orc telah menemukan tempat persembunyian siswi itu dan langsung membunuhnya. Jeritan siswi itu pun terdengar oleh petugas asosiasi. Pada saat itu, para siswa di sekolah panik dan berhamburan berusaha untuk melarikan diri. Sementara para siswa yang masih terjebak di dalam terus diburu oleh monster. Para orc membunuh siapa saja yang mereka temui tanpa ampun. Salah satu orc berkata, "Setengah area ini sudah bersih, pintu keluar juga sudah kami tutup. Ayo naik ke atas dan habisi semua manusia yang tersisa." Di lantai atas, para siswa dan siswi yang terjebak mencoba bertahan dengan bersembunyi di kelas. Mereka menutup pintu dengan tumpukan meja dan kursi. Namun semua itu percuma. Para orc dengan mudah menghancurkan pintu kelas tersebut hingga berkeping-keping. Para siswa di dalam pun panik dan ketakutan. Ada yang berusaha kabur lewat pintu satunya lagi. Tapi ternyata pintu itu juga sudah dijaga oleh para orc lain. Dan seketika langsung membunuh salah satu siswa yang berusaha kabur itu. Jin-ah dan juga Han Song-yi berada di dalam ruangan tersebut yang saat ini sedang ketakutan dan terus memanggil opanya. Lalu, salah satu orc mendekati mereka dengan pedang yang berlumuran darah. Orc yang lain pun sudah berdatangan dan berkumpul di ruangan tersebut. Mereka memperhatikan para siswa yang sedang terpojok itu. Salah satu orc berkata, "Lihatlah manusia-manusia itu, mereka ketakutan melihat kita. Mari kita habisi mereka." Sementara itu, Han Song-ye berusaha menenangkan diri dan berkata, "Aku juga seorang hunter. Meski rankku E, tapi aku tetap seorang hunter." Jin-ah pun terus memegang tangan Song-yi dan berkata, "Apa maksudmu? Jangan bilang kamu mau melawan monster itu, ku bilang jangan." Dari kejauhan, dua orc sedang memperhatikan Jin-ah. Lihat wanita itu, meski terasa sangat lemah, aku masih bisa merasakan sedikit energi sihir darinya. Orc itu lalu hendak menyerang Jin-ah dengan kapaknya. "Matilah kau." Jin-ah dan Song-yi pun sangat ketakutan dan pasrah. Namun tiba-tiba, muncul bayangan Jenderal Orc Merah dan menahan serangan orc tersebut. Ternyata itu adalah prajurit bayangan Jinwo yang ia simpan di dalam bayangan Jin-ah untuk menjaganya. Jin-ah kaget namun merasa lega. Makhluk bayangan ini pasti milik Oppa. Setelah itu, Jenderal High Orc Jinwo melepaskan pukulan yang membuat monster orc hijau itu terpental menembus atap gedung. Dua bayangan Jenderal High Orc lain juga keluar untuk melindungi Jin-ah. Cerita lalu berlanjut ke Jinwo yang telah memasuki dungeon bersama anggota Guild Knight. Dungeon yang mereka masuki tampak seperti sebuah reruntuhan makam kuno. Setelah beberapa saat menjelajahi dungeon tersebut, mereka langsung dihadapkan dengan monster ogre berkepala dua. Park Jong-soo mengingatkan semua anggotanya untuk tetap waspada. Monster itu pun berteriak dan mulai menyerang dengan menggunakan kapaknya. Park Jong-soo segera mengaktifkan sihir pelindung untuk menahan serangan tersebut. Setelah serangan itu berhasil ditahan, seorang hunter segera naik ke tubuh monster itu dan menebas kedua matanya. Ketika monster tersebut telah kehilangan penglihatan, hunter lain segera menebas kaki dan tangannya. Dari belakang, para hunter tipe mage telah selesai merapal mantra dan langsung menyerang dengan sihir api serta petir. Akhirnya, monster itu pun berhasil dikalahkan. Park Jong-soo lalu berkata pada Jinwo, "Kupikir raid kali ini tidak akan berjalan dengan mudah.
Aku tak menyangka kita langsung bertemu dengan two-headed troll di awal. Kau tahu jenis monster apa itu, Hunter Sung? Jinwo menjawab, itu adalah monster penjaga makam. Benar, Hunter Sung. Jika monster itu muncul di awal, biasanya kita akan menghadapi para pasukan undead setelahnya. Benar saja, ratusan monster undead kini muncul di hadapan mereka. Para hunter pun panik. Sial, mereka benar-benar muncul. Hyung Nim, sekarang bagaimana kita akan menyerang? Tapi anehnya, para monster undead itu justru diam saja tidak langsung menyerang seperti biasanya setelah melihat musuh. Sepertinya mereka takut pada sesuatu, ucap seorang hunter. Sementara itu, di dalam hati Jinwo berkata, padahal aku berharap tinggi ketika mendengar ini adalah gate rank A tertinggi, tapi sepertinya malah membosankan. Tiba-tiba, Jinwo merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan apa ini? Tidak mungkin aku merasakan transmisi kuat dari prajurit bayangan yang kutaruh pada Jin-ah. Apa Jin-ah dalam bahaya? Aku harus segera ke sana. Park Jong-soo pun bertanya, "Hah, apa yang kau bicarakan, Hunter Sung? Kalau kau pergi dari sini, kami semua pasti akan dalam bahaya. Kau pasti mengerti kan, Hunter Sung?" Lalu Jinwo berkata, "Kalau begitu begini saja, akan kutinggalkan seseorang yang bisa menggantikanku. Dia akan menangani semua masalah di sini." Jinwo lalu memanggil Beru keluar. Melihat prajurit bayangan yang Jinwo summon itu, Park Jong-soo dan seluruh anggota dari Guild Knight sangat terkejut. "Hunter Sung, bukankah itu semut yang muncul dari Pulau Jeju?" tanya mereka. Jinwo pun menjawab, "Karena kalian sudah tahu, jadi aku tak perlu repot-repot untuk menjelaskan panjang lebar. Dia akan menggantikan tugasku di sini." Jinwo pun memerintahkan Beru untuk melindungi seluruh manusia yang ada di sini. Beru pun menjawab, "Baik rajaku, lalu bagaimana dengan mereka yang bukan manusia?" Jinwo pun berkata, "Lakukan sesukamu." Beru yang mendapat perintah dari Jinwo itu pun seketika langsung mengeluarkan aura kekuatannya, membuat para hunter di sana merinding ketakutan. Jinwo kemudian memanggil beberapa prajurit bayangan semut lagi. "Mereka yang akan membantu kalian. 20 prajurit seharusnya sudah cukup, bukan?" Namun Park Jong-soo dan Jung Yerim masih ragu. "Tunggu Hunter Sung, apa kau benar-benar akan pergi begitu saja? Bagaimana jika para monster-monster bayanganmu ini kehilangan kendali?" Jinwo yang mulai kesal, dengan tatapan tajam berkata, "Kalau kalian tidak mau, akan aku tarik semua prajuritku dari sini. Lebih baik ada mereka daripada tidak sama sekali, bukan?" Melihat Jinwo yang marah, Park Jong-soo dan anggota guild lainnya akhirnya menuruti keputusannya. "Baiklah Hunter Sung." Karena skill Shadow Exchange masih cooldown, Jinwo merasa kesal. Sial, kenapa juga harus terjadi di saat seperti ini? Ia pun segera bergegas meninggalkan dungeon dengan penuh kecemasan. Sambil berlari, Jinwo terus memikirkan keadaan Jin-ah. Ia mendapat firasat buruk akan terjadi pada adiknya tersebut. Namun di tengah perjalanan, Jinwo dihadang oleh puluhan pasukan undead yang menghalangi pintu keluar. Jinwo lalu mengeluarkan daggernya dan berkata, "Enyahlah kalian semua dari jalanku." Tapi anehnya, para pasukan undead itu justru menunduk hormat pada Jinwo dan membiarkannya lewat begitu saja. Jinwo pun merasa heran. Kenapa mereka semua malah tunduk padaku? Apa karena aku sang Shadow Monarch? Jinwo lalu memanggil Kaisel dan memerintahkan semua pasukan undead untuk menyingkir. Kaisel pun muncul dan segera membawa Jinwo terbang meninggalkan dungeon tersebut. Setelah berhasil keluar, Jinwo lalu berkata pada Kaisel, "Terbanglah secepat mungkin yang kau bisa ke tempat adikku." Karena sangat panik, Jinwo mengaktifkan skill Domain of the Monarch. Skill yang meningkatkan status prajurit bayangannya sebesar 50%, sehingga Kaisel bisa terbang jauh lebih cepat menuju ke tempat Jin-ah. Sementara itu, di sekolah tempat Jin-ah berada, prajurit bayangan High Orc Jinwo bertarung melindungi para siswa dari serangan monster. Mereka menghabisi para monster orc itu satu persatu. Para siswa pun heran, apa monster-monster ini sedang melindungi kita? Dan salah satu prajurit bayangan High Orc menjaga Jin-ah dengan sangat ketat. Jin-ah yang menduga kalau opanya telah datang, hendak menghampirinya, tapi ia segera dihentikan oleh prajurit bayangan High Orc yang berada tepat di sampingnya.
Prajurit bayangan itu menunjuk ke depan seolah hendak memberitahu Jinah bahwa yang datang itu bukanlah Jinwo. Di dalam dungeon sekolah itu muncul sesosok monster orc yang sedang duduk di singgasananya. Ia kemudian memperkenalkan dirinya. Aku sang kepala suku orc agung, Groktar. Sekarang, semua makhluk yang menghalangiku sudah tiada. Tapi, bawahannya melapor bahwa para manusia itu dilindungi oleh 3 warrior high orc. Groktar pun marah. Apa prajurit suku orc yang agung tak bisa mengalahkan 3 high orc? Menyedihkan. Tunjukkan jalannya, biar aku yang akan memburu mereka. Cerita lalu kembali ke Red Guild Knight, menampilkan para pasukan bayangan semut Jinwo yang sedang berkeliaran seperti tak terkendali. Para hunter pun sedang ketakutan melihat prajurit bayangan semut itu dengan mudah mengalahkan pasukan undead. Mereka khawatir bagaimana jika mereka berbalik menyerang kita. Park Jong-soo pun berpikir keras. Jika kita mundur sekarang, apa yang harus kukatakan pada reporter di luar sana? Apa aku harus bilang kalau kami mundur karena makhluk Samon yang menakutkan? Saat ia sedang berpikir, Beru tiba-tiba muncul di depannya, membuat Park Jong-soo ketakutan sampai berkeringat dingin. Beru kemudian melesat pergi dan muncul kembali sambil melemparkan sesuatu ke arah Park Jong-soo. Ternyata itu adalah kepala Death Knight. Lihat, semut itu bisa mengalahkan monster tingkat tinggi ini dengan sangat mudah, ujar seorang hunter. Park Jong-soo lalu tersenyum sambil berkata, tidak kusangka kalau dia sekuat itu. Apa kalian tahu berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari monster tingkat tinggi ini? Sekarang, siapa yang mau mundur? Cerita kembali bergeser ke sekolah Jinah. Groktar yang kini sedang berhadapan dengan 3 prajurit bayangan High Orc Jinwo. Para orc lain menonton sambil menyemangati pemimpin mereka. Groktar berkata, Tato adalah bukti pertarungan bangsa orc, dan seberapa banyak mereka telah membunuh mangsanya. Kalian pasti sudah banyak bertarung dan membunuh juga. Tapi apa hanya segini kemampuan kalian? Buatlah aku bersenang-senang, majulah warrior High Orc. Groktar pun menyerang dengan cepat. Namun prajurit bayangan High Orc berhasil menahan serangannya. Groktar terkejut. Ternyata kalian bisa menahan seranganku, tapi masih kurang. Ia kemudian mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dan berhasil menebas salah satu prajurit bayangan High Orc hingga terbelah menjadi 2. Namun tubuh High Orc itu langsung beregenerasi dan utuh kembali. Groktar heran. Sihir macam apa itu? Kenapa tubuhnya bisa utuh kembali? Groktar berpikir sejenak, tidak sulit membunuh mereka ratusan bahkan ribuan kali. Tapi kemudian ia merasakan sakit dan mendengar sebuah perintah yang terus-terusan muncul di kepalanya. Bunuh semua manusia. Ia tidak bisa terus menahannya. Perintah ini semakin kuat. Aku harus segera menghabisi mereka secepat mungkin. Kalau mereka bergerak dengan sihir, maka aku hanya harus membunuh penyihirnya. Aku harus membunuh wanita itu terlebih dahulu. Groktar lalu memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang prajurit bayangan High Orc itu terus-menerus. Para orc pun mengepung dan menyerang prajurit bayangan dengan brutal. Karena kalah jumlah, prajurit bayangan High Orc pun mulai terdesak. Di sisi lain, para siswi semakin panik. Groktar kemudian dengan cepat mencengkeram kepala Jinah. Kaulah orangnya. Aku bisa merasakan aliran sihir darimu. Matilah kau manusia. Namun sebelum ia membunuh Jinah, Groktar tiba-tiba merasakan aura mengerikan yang sedang mendekat. Ia pun gemetar ketakutan dan langsung melepaskan Jinah. Aura apa ini? Sesuatu yang mengerikan akan datang. Semuanya menghindar. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat Groktar terpental ke belakang. Lalu muncullah seseorang yang memegang kepala Jinah dan berkata, tenang, sekarang semuanya akan baik-baik saja. Ternyata itu adalah Sung Jinwo yang datang menembus dinding sekolah. Jinwo yang kini sedang berdiri di depan Jinah dengan Kaisal di sampingnya, ia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Groktar pun menatap Jinwo. Aku Groktar, kepala suku Orc Agung. Dengan aura yang mengerikan, Jinwo menatap Groktar dan berkata, kau diamlah dan tunggu giliranmu. Jinah lalu memeluk Jinwo sambil menangis ketakutan. Jinwo berkata, sekarang sudah aman, maaf aku datang terlambat Jinah.
Jinwo pun bertanya kepada para murid-murid yang lain, "Apa kalian baik-baik saja?" Para siswa menjawab, "Kami baik-baik saja." Di sisi lain, Groktar merasakan aura Jinwo yang sangat menakutkan. Jinwo melihat wajah Jin-ah yang memerah karena telah dicekik oleh Groktar, membuatnya semakin murka. Jinwo kemudian memanggil Igris untuk melindungi Jin-ah dan membawa para siswa pergi. Melihat para manusia hendak pergi, para orc berniat menyerang. Namun Jinwo langsung menatap mereka dan berkata dalam bahasa monster, "Sudah kubilang, jangan ada yang bergerak." Dengan bantuan para prajurit bayangan, para siswa pun telah berhasil dievakuasi. Setelah semua siswa pergi, Groktar berkata, "Jadi, pasukan yang tidak bisa mati itu adalah prajuritmu? Siapa kau? Bagaimana kau bisa berbicara dengan bahasa kami?" Karena sangat marah, Jinwo hanya terdiam sambil menatap mereka. Groktar pun berkata, "Sepertinya kau tak mau menjawab. Baiklah, semua serang dia." Para bawahan orc langsung menyerang Jinwo. Salah satu orc mengayunkan kapaknya berusaha menebas Jinwo. Tapi Jinwo dengan cepat mencengkeram tangan orc tersebut dan langsung membantingnya ke tanah, kemudian menginjak kepalanya hingga hancur. Dua orc lain ikut menyerang. Jinwo lalu mengaktifkan skill Monarch Domination, mengendalikan tubuh mereka menjadi satu, lalu meremukan mereka dengan satu gerakan tangan. Orc lain pun marah dan hendak menyerang secara bersamaan, namun Jinwo dengan mudahnya membantai mereka hanya dengan tangan kosong. Groktar tak percaya anak buahnya bisa dikalahkan semudah itu. Dalam sekejap, Jinwo kembali mengaktifkan skill Monarch Domination dan mencengkeram kepala Groktar seperti yang telah ia lakukan kepada Jin-ah, lalu membantingnya ke dinding. Jinwo kemudian melihat sekelilingnya dan melihat para siswa yang telah dibantai oleh para monster. Jinwo lalu berkata, "Kenapa kalian begitu ingin membunuh manusia?" Groktar menjawab, "Karena perintah di kepala kami terus menyuruh kami untuk membunuh manusia." Jinwo bertanya lagi, "Lalu apa kau mendengar perintah untuk membunuhku?" Groktar menjawab, "Tidak, maafkan aku, kumohon." Jinwo lalu berkata, "Jadi menurutmu aku ini bukan manusia? Kurasa proses kematianmu tak akan menyenangkan." Dengan penuh amarah, Jinwo langsung mencincang Groktar dengan daggernya. Kita kembali ke Raid Guild Knight, prajurit bayangan semut yang sedang memakan pasukan undead yang telah mereka kalahkan. Jung Yerim berusaha menarik mayat monster dari mulut semut tersebut. "Cepat lepaskan, kamu pikir seberapa mahal itu, terutama monster vampir." Prajurit bayangan semut pun kesal dan melukai Jung Yerim di pundaknya. Semut itu pun hendak menyerangnya kembali, namun Beru datang dan segera menghentikan pertikaian itu. Lalu Beru mengaktifkan skill penyembuh untuk mengobati luka Yerim. Yerim pun heran, bagaimana bisa skill penyembuh makhluk summon ini lebih hebat dariku? Setelah menyusuri dungeon lebih dalam, akhirnya mereka tiba di ruangan boss dungeon yang dijaga oleh Archlich. Archlich adalah monster bertipe necromancer, yang bisa membuat pasukan undead. Ia kini terbang di antara pasukan undead tingkat tinggi. Para hunter kaget dan berkata, "Ternyata boss dungeon ini adalah Archlich. Dia bahkan lebih kuat dari Death Knight." Park Jong-soo pun mengingat tragedi yang pernah terjadi pada salah satu guild di Cina. Sial, di antara bos dungeon, Archlich terkenal gara-gara monster ini pernah membantai salah satu guild besar dari Cina, Huang Riong. Mereka semua dibantai oleh satu Archlich dan terjadilah dungeon break. Untungnya kejadian tersebut bisa diredam oleh Hunter Liu Jigang. Semua monster undead di sini tak bisa dianggap remeh. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Pasukan undead muncul lagi dari belakang, membuat mereka terkepung dari depan dan belakang. Park Jong-soo berkata, "Sial, pasukan undead yang telah dikalahkan prajurit semut itu hidup kembali. Yerim, gunakan skillmu." Yerim pun mengaktifkan skill Holy Shield untuk menahan para undead yang muncul dari belakang. Jong-soo merasa, ini memang mustahil tanpa Hunter Sung Jinwo. Yerim kemudian berteriak, "Ketua, batas skill ini hanya 5 menit. Di tengah kepanikan tersebut, Beru datang dan langsung mendekati bos dungeon itu. Dari udara, bos dungeon berkata, "Kalian, prajurit bayangan, kenapa prajurit langsung dari Sang Monarch datang menyerang kami?" Beru sambil menunjuk dan menjawab, "Karena Sang Monarch telah memilih kami, sedangkan kau tidak terpilih."
Bos dungeon itu pun terkejut. Tidak mungkin, akan kutanyakan sendiri pada sang monark. Tapi seketika itu juga baru sudah berada di depan bos dungeon tersebut dan langsung menyerangnya. Mau mati saja, banyak bicara. Demikian rangkuman alur cerita manhwa Solo Leveling part kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam sobat alur cerita.